Assalamualaikum. Kamu tadi dari mana? Dari kelas, Bu. Oh, gitu. Jadi kesini ada tujuan apa nih? Saya merasa capek, Bu, pulang sama tekanan di keluarga, Bu. Ibu tahu apa yang kamu rasakan. Coba deh dijelaskan lebih rinci lagi apa permasalahannya lagi supaya ibu bisa lebih mengerti, lebih lanjut lagi. Ibu paham apa yang kamu rasakan. Soalnya ibu juga pernah merasakan seperti itu. Coba deh lebih ceritakan lebih lanjut lagi secara rinci bagaimana permasalahannya itu. Jadi apa nih yang ingin kamu ceritakan kepada ibu? Ada bu teman-teman masalah sampai ada tempat sebelumnya ini ada nih. Kamu kelas berapa? Dua bu. Oh dua kelas dua. Oh gitu kelas yang sering mendapatkan juara itu kan? Nah, oh pasti kelas-kelasnya pintar-pintar nih ya kan? Semuanya pintar-pintar. Ibu, kamunya apa? Badminton. Badminton. Ibu suka. Ibu juga suka nggak badminton? Kapan-kapan kita main aja ya? Oke. Ada. Gimana rasanya? Gimana? Apa yang bisa nggak diceritakan permasalahannya? Ibu, saya subuh kalau mau ceritain masalah sama ibu. Oh, enggak apa, cerita saja sama ibu. Ceritakan apa kisah kamu, permasalahan kamu. Ibu ada kan untuk kamu? Ya, Bu. Jadi gini, Bu. Eh, eh, Orang tua saya tuh sering suka sering marah-marah, entah marah-marah ke saya, entah marah-marah ke adik saya, abang saya. Tapi dia tiba-tiba marah-marah gitu aja, Bu. Oke, ini sebentar ya. Nah, coba deh, lebih diperjelas lagi maksudnya marah-marah kepada kamu itu gimana? Coba ya, pernah. Coba tarik nafas dulu. Ya, lagi tarik nafas dulu. Ya, sudah tenang. Coba dijelaskan lebih rinci lagi nih maksud dari orang tua kamu marahin kamu tuh gimana? Lebih lengkapnya. Ini Bu, itu di rumah tuh merasa tertekan. Terus karena semua pekerjaan di rumah itu ditimpakan ke saya semua. Kalau misalnya saya nggak kerjain, misalnya nggak cuci piring, ya, nanti dimarah-marahi. Padahal kan saya pulang sekolah dari pagi sampai sore Bu, sekolahnya. Sore itu capek gitu Bu. Nah, terus nanti kalau misalnya saya istirahat sebentar, dibilang main HP lah Bu, dibilang main, padahal kan saya istirahat dulu Bu. Nah, terus untuk padahal saya udah kelas 12, perlu belajar untuk ujian. Saya karena saya mau masuk ke perguruan tinggi juga Bu. Oke, begitu ya. Ya, Bu. Lalu, ya sudah. Saya pikirnya karena saya berhenti aja sekolah Bu, fokus sama orang tua, kemana-mana biar saya nggak berkaitan juga. Jadi menurut ibu ini mencoba dari pendidikan betul. Pendidikan itu penting ya untuk masa depan kamu. Coba deh dipikirkan. Aku udah lagi nih ke orang tua, ibu dan ayah kamu. Nah, coba dia lebih lagi permasalahan kamu ini sama dia ya. Oh pendidikan itu penting jangan sampai kamu itu berpikir untuk putus sekolah ya. Ya, Bu. Tapi Bu, orang tua saya tuh, ibu saya tuh sering marahin saya tiba-tiba gitu Bu. Saya nggak tahu salah saya apa. Nanti kalau misalnya saya pulang sekolah kan Bu, tiba-tiba nanti dimarahinnya saya di depan kakak saya sama adik saya Bu. Jadi ibu kamu sering nih marah-marahin kamu, tapi alasan yang jelas ya Bu. Coba ya ibu jelasin kenapa sih ibu kamu marah-marah terus kepada kamu? Emang ada salah kamu? Sehingga ibu kamu memarahin kamu. Bisa nggak jelaskan lagi? Kenapa
dia marah. Misalnya nih Bu, saya baru pulang kan, terus saya main kan di sekolah kan nggak boleh main HP nih Bu. Terus saya duduk sebentar Bu, saya bilang sama orang ibu saya, dia nyuruh saya nyapu piring. Iya sebentar Bu. Nah, sebentar ya Bu, akhirnya nanti dia marah-marah Bu, bilangnya, kenapa nggak dicuci piring kembali HP ya kamu? Dibilang silakan. Ya, inilah Bu. Jangan main HP terus, nanti HP itu ibu banting nanti ya. Gitu Bu. Saya begitu. Jadi ibu kamu itu marah-marah ketika kamu misalnya main HP sebentar dikatain main HP-nya lama, padahal kamu sudah mengerjakan pekerjaan rumah. Iya Bu. Permasalahan kamu nih bisa kita simpulkan sementara. Jadi permasalahan kamu itu yang kamu sering dimarahin sama ibu kamu, sering telat ketika pulang sekolah. Padahal kamu nih udah ngerjain pekerjaan rumah, belum lagi pekerjaan sekolah ataupun tugas sekolah yang belum kamu kerjakan. Apa betul? Gimana? Berarti permasalahannya itu ada berada di keluarga kamu ya? Ya Bu, tapi Bu, saya juga ada masalah di pertemanan Bu. Teman saya itu suka teman itu misalnya sama ayah sama ibu saya. Oh, yang bersirkel Iya, itu ya? Bu, membuat kelompok-kelompok kecil gitu Bu, nggak mau berteman dengan yang kurang mampu seperti saya Bu. Jadinya saya di kelas itu sendirian Bu, tidak ada teman. Kalau itu, sekarang ini kan kita harus berfokuskan dengan permasalahan kamu terhadap keluarga kamu. Jadi kalau misalnya permasalahan kamu dengan pertemanan, kita harus mencari teman yang bisa sama-sama ya dan bersama kita gitu kan. Jadi kalau untuk pertemanan kita kesampingkan aja dulu. Pasti kalau misalnya kamu pintar, kamu baik, pasti nanti temen tuh akan datang juga sendirinya kan. Jadi kita kesampingkan dulu fokus kamu tentang pertemanan, kita fokuskan dulu terhadap permasalahan keluarga. Jadi sekarang bagaimana perasaan kamu ketika sudah menceritakan tentang permasalahan yang sedang kamu alami? Tapi kalau misalnya ibu lihat dari gelagat kamu kurang, apa masih ada yang mengganjal di pikiran atau hati kamu yang belum tersampaikan? Boleh diceritakan? Bu, tentang masalah masa depan saya Bu, Tentang apa itu? tentang ini Bu kan saya tamat SMA ini kan rencananya mau lanjut kuliah, tapi ibu saya nggak setuju, katanya untuk apa lanjut kuliah, ujung-ujungnya nanti kan kamu kerja di dapur, nanti kan kamu jadi istri orang di rumah saja, jadi untuk apa sih kerja itu, lebih baik langsung aja kerja atau yang lainnya, nggak usah kuliah kata dia. Jadi pemikiran orang tua kamu itu masih kuno ya, masih di zaman dulu yang ibaratnya perguruan tinggi itu tidak perlu. Itu sebenarnya kita harus bicara sih sama orang tua kamu, harus diedukasi orang tuanya bahwa perguruan tinggi atau pendidikan yang tinggi itu sangat perlu di zaman sekarang, karena kalau misalnya kebanyakan tamat SMA itu jadi pengangguran, kerjanya pun memang dapat pekerjaan, tapi pekerjaannya itu kan pasti di bawah UMR seperti itu. Jadi kita memang harus dikasih tahu, diedukasi orang tuanya bahwa perguruan tinggi mau cowok mau cewek itu tuh sama, karena memang karir itu ada di pilihan orang masing-masing. Bu, saya bingung Bu, Tentang apa? gini Bu, kadang di keluarga saya itu ada permasalahan itu nggak jelas gitu Bu. Kadang kan ayah saya takut sama kakak saya, ibu saya takut sama kakak saya, kan kadang juga ayah saya takut sama ibu saya Bu. Kalau begitu boleh kamu rincikan bagaimana keseharian orang tua kamu dari pagi sampai sore, apa saja kegiatannya dan apa yang memicu konflik tersebut yang sering terjadi gitu, sampai ayah kamu takut ya tadi sama ibu kamu, atau ayah kamu takut sama kakak kamu ya, jadi kamu bingungnya itu siapa sih sebenarnya kepala keluarga di rumah kamu gitu. Karena kamu anak bungsu ya. Lebih kurang tuh Bu, ke ekonomi sih Bu. Kadang ayah saya itu kerjaan nggak tetap Bu, kadang ada kerja, kadang enggak. Sedangkan ibu saya juga ada kerja, kadang enggak.
ke masalah ekonomi sih Bu, mungkin gara-gara itu jadinya. Kalau kamu kerja atau kuliah? Kerja sambil kuliah Bu. Iya Bu. Jadi permasalahan ada ekonomi. Jadi kalau misalnya ayah kamu nggak bawa duit ke rumah, itu permasalahannya bakal terjadi. Itu bisa sekali 2 kali atau dalam seminggu tuh sering terjadi nih, sering sekali karena ekonomi ya. Jadi kalau kita simpulkan berarti yang nggak usah bingung kamu. Jadi di sini tuh orang tua kamu itu kepala keluarga, yang kepala keluarga itu adalah ayah. Kalau misalnya ayah kamu nggak bawa uang ke rumah, pasti konflik itu akan terjadi gitu. Tapi Bu, saya takut Bu untuk menceritakan cerita saya untuk menceritakan cerita saya ini ke siapapun Bu. Jadi kamu lebih memendam Bu. Iya Bu. Saya yakin apa yang kamu bicarakan ini apa adanya dari hati kamu. Jadi kalau misalnya kamu mau menceritakan ke saya akan mendengarkan dengan sebaik-baiknya, dan kalau misalnya kalau bisa saya memberikan juga solusi yang terbaik untuk apa yang kamu pikirkan. Tapi Bu, saya juga kurang suka bersama ibu saya ini. Dia itu suka kali menceritakan saya di depan teman-temannya Bu, padahal itu mempermalukan saya Bu. Terus Bu, dia suka menceritakan kebiasaan buruk saya di teman-temannya, menceritakan hal-hal yang buruk ya pokoknya tentang saya Bu. Jadi seperti itu Bu. Kalau ibu lihat kamu ini mempunyai potensi dan pikiran yang bagus deh sepertinya untuk kedepannya itu. Kalau saya lihat kamu ini mempunyai pikiran yang bagus dalam pikiran kamu, tapi belum kamu utarakan, belum kamu keluarkan. Apa itu benar? Iya Bu, betul. Saya berpikir Bu ingin mau jurusan apa nih Bu? Ya nanti Bu, saya masih bingung Bu mau pilih apa. Jadi bisa nggak kasih saran atau nasihat apa yang bagus jurusan saya nanti Bu? Kamu yakin kamu yakin meminta saran atau nasihat pada saya? Karena menurut saya itu harus benar-benar dari diri kamu sendiri. Kamu harus mengenali potensi kamu, bakat kamu, dan itu semua ya harus ditentukan oleh diri kamu. Kamu lebih tahu kemana arah kamu, kemana masa depan kamu, kemana tujuan kamu untuk melangkah. Saya berpikir Bu, saya lebih ke pengen itu kedinasan Bu. Tapi Bu, saya kurang tahu nih Bu mengenai cara daftar ke sekolah kedinasan atau cara ambilnya itu saya kurang tahu Bu. Kalau seperti itu, sebenarnya saya jujur saya kurang tahu juga tentang sekolah kedinasan ya. Nah, kalau misalnya kamu memang benar-benar ingin tahu bagaimana cara masuk jurusan itu atau mengenali jurusan tersebut, kamu bisa mencari tahu di web kedinasan, bisa bicara juga ke kakak kelas kamu yang kemarin-kemarin yang lolos kedinasan itu pasti lebih tahu kan. Terus ke guru-guru yang lain atau langsung ke kepala sekolah atau ke kesiswaan itu lebih tahu itu. Baik, terima kasih sarannya. Ya, di cerita kamu tadi kan kamu sudah mempunyai plan nih mau masuk kedinasan, sekolah kedinasan. Nah, dari situ kamu harus menyusun bagaimana cara kamu untuk maju ke depannya agar tercapai keinginan kamu masuk ke sekolah kedinasan. Nah, dari hasil ini kita bisa simpulkan dari keseluruhan kesimpulannya bahwa masalah keluarga itu kamu tidak harus larut dalam masalah keluarga kamu. Kamu harus tidak, maksud ibu tuh gini, jangan terfokus dengan masalah keluarga kamu, karena kamu harus fokus ke masa depan kamu. Kamu harus mengutamakan pendidikan kamu, karena ini kamu udah ada rancangan, udah ada plannya bagaimana segininya, kamu udah tahu tujuan kamu. Jadi kamu harus fokus ke pendidikan kamu. Kalau misalnya masalah keluarga itu masih bisa kita atasi secara kekeluargaan ya, gitu kan, masih bisa dibicarakan dengan orang tua. Kalau tidak nanti kan bisa diedukasi orang tuanya seperti itu. Apakah
sudah lega, sudah paham, sudah menemukan titik simpulnya. Sudah Bu, terima kasih banyak ya Bu atas telah membimbing saya dari awal sampai akhir ini ya Bu. Iya, sama-sama.